Hingga semester 1 tahun 2026, penerimaan pajak diperkirakan mencapai Rp1.035,7 triliun atau tumbuh 24,6% dari realisasi tahun sebelumnya. Ini adalah 43,9% dari target APBN. Ini tumbuh signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang saya bilang tadi negatif ya. Pertumbuhan ini mencerminkan kombinasi antara kondisi ekonomi domestik yang tetap terjaga, semakin efektifnya implementasi Cortex, serta penguatan berbagai langkah intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Jadi walaupun Cortex ada cacatnya, tapi dampaknya cukup signifikan juga untuk meningkatkan pendapatan perpajakan. Kita akan perbaiki terus kelemahan-kelemahan di Cortex supaya ke depan masyarakat semakin gampang menggunakan Cortex sehingga pajak saya naik lagi kira-kira gitu. Dari sisi jenis pajak, hampir seluruh kelompok penerimaan menunjukkan kinerja positif. PPh badan dan kelompok pajak penghasilan tumbuh kuat sejalan dengan meningkatnya profitabilitas dunia usaha dan penghasilan masyarakat. PPh badan dan depositnya mencapai Rp196,1 triliun atau tumbuh 28,6% dari tahun sebelumnya. Adapun OP PPh 21 dan depositnya terrealisasi sebesar Rp146,0 triliun atau 13,6% dari tahun sebelumnya. Sedangkan PPh final, PPh 22 dan PPh 26 mencapai Rp159,9 triliun atau tumbuh sebesar 1,4%. Sementara itu, PPN dan PPNBM juga mencatat pertumbuhan yang tinggi. Ini mencerminkan konsumsi domestik yang tetap resilient. Kinerjanya mencapai Rp380 triliun atau tumbuh 42,2%. Jadi ini menunjukkan memang betul-betul ada perbaikan di perekonomian. Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat pengawasan kepatuhan berbasis risiko, optimalisasi pemanfaatan data, serta penyempurnaan administrasi perpajakan untuk menjaga momentum penerimaan pajak hingga akhir tahun. Dari sisi sektoral, pertumbuhan penerimaan pajak ditopang oleh hampir seluruh sektor utama ekonomi. Kontribusi terbesar berasal dari sektor perdagangan 25,6% dan industri pengolahan sebesar 22,8%. Adapun dari sisi pertumbuhan, sektor yang meningkat signifikan adalah perdagangan dengan tumbuh 45,9%, pertambangan 22,8%, dan industri pengolahan tumbuh sebesar 19,9%. Sektor perdagangan masih menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan yang tinggi, terutama didorong oleh meningkatnya harga BBM seiring kenaikan harga komoditas dunia serta berkembangnya aktivitas perdagangan digital. Industri pengolahan juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat, terutama subsektor industri minyak kelapa sawit yang memperoleh manfaat dari meningkatnya harga dan profitabilitas. Di sisi lain, sektor pertambangan tetap memberikan kontribusi positif, khususnya dari subsektor migas, sementara sektor pengangkutan, konstruksi, real estate, dan jasa perusahaan turut mencerminkan berlanjutnya aktivitas perekonomian domestik. Sudut pertumbuhan yang lebih merata ini menjadi indikasi bahwa basis penerimaan negara semakin kuat dan tidak hanya bergantung pada satu sektor tertentu. Hingga akhir semester 1 tahun 2026, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai sekitar Rp152 triliun atau 45,2% dari APBN, tumbuh sebesar 3,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didukung oleh meningkatnya penerimaan cukai mencapai Rp109,4 triliun atau tumbuh 0,6% dari realisasi tahun sebelumnya sebagai dampak masih terjaganya produksi hasil tembakau dan meningkatnya produksi minuman mengandung etil alkohol. Bea masuk juga menunjukkan pertumbuhan yang baik, tercatat Rp26,3 triliun atau tumbuh 11,3% dari realisasi tahun sebelumnya. Ini sejalan dengan meningkatnya impor bahan baku dan bahan penolong
yang mendukung aktivitas industri nasional. Sementara itu, bea keluar mencapai 16,4 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 11,7% dari realisasi tahun sebelumnya. Ini memperoleh dukungan dari penguatan harga CPO di pasar internasional. Meskipun demikian, pemerintah tetap mencermati berbagai risiko eksternal, termasuk ketidakpastian perdagangan global dan volatilitas harga komoditas yang berpotensi mempengaruhi penerimaan pada semester kedua. PNBP hingga semester 1 tahun 2026 terrealisasi sebesar 271 triliun rupiah atau 59% dari target APBN 2026. Capaian tersebut tumbuh positif sebesar 21,6% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2025 yang sebesar 222,9 triliun rupiah. Peningkatan realisasi PNBP tersebut terutama didorong oleh kinerja pendapatan SDA serta peningkatan penerimaan PNBP KL dan pendapatan BLU. Kinerja pendapatan SDA Migas didukung oleh kenaikan ICP, kenaikan lifting periode Desember-Mei, serta pelemahan nilai tukar rupiah. Sedangkan pendapatan SDA non-migas terutama didukung oleh kenaikan harga mineral acuan, khususnya komoditas nikel, tembaga, emas, dan perak. Sementara itu, realisasi pendapatan KND menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh tidak terulangnya setoran dividen BUMN perbankan yang pengelolaannya telah dialihkan ke BPI dan Antara. Selanjutnya, kinerja PNBP KL didukung oleh peningkatan pendapatan jasa komunikasi dan informatika, serta pendapatan penegak hukum termasuk hasil kinerja Satgas PKH. Pendapatan BLU didorong oleh peningkatan layanan kesehatan serta kenaikan harga dan tarif pungutan ekspor CPO sawit dan turunannya. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Banggar yang kami hormati, selanjutnya kami akan menguraikan rincian realisasi belanja negara semester 1 tahun 2026. Belanja pemerintah pusat hingga semester 1 terrealisasi sebesar 1.298,6 triliun rupiah atau 41,2% dari alokasi anggaran APBN 2026. Realisasi tersebut tumbuh sebesar 29,4% dari realisasi pada periode yang sama tahun 2025 yang sebesar 1.003,6 triliun rupiah. Realisasi belanja KL hingga semester 1 2026 adalah sebesar 658,9 triliun rupiah, utamanya ditopang oleh pelaksanaan MBG, penyaluran bantuan sosial seperti bantuan iuran jaminan kesehatan untuk orang tidak mampu, penyaluran kartu sembako, program keluarga harapan, dan juga penyaluran kartu Indonesia Pintar kuliah. Selain itu, realisasi belanja pemerintah pusat juga digunakan untuk membayar gaji aparatur termasuk THR dan gaji ke-13. Untuk belanja non-KL, realisasinya adalah sebesar 639,7 triliun rupiah, utamanya dimanfaatkan untuk pembayaran subsidi dan kompensasi tahun berjalan 2026 dan juga pembayaran kurang bayar tahun 2025.